panggilan aku biasanya dipanggil Feni sih. Tapi nama aku juga emang Feni. Arum. Karina. Sibuk ngurusin rumah, bantuin orang tua, jaga adik, itu aja sih. Kesibukannya kan aku barusan lulus nih tahun ini, jadi ya bingung mau ngapain. Ya akhirnya aku belajar mengembangkan bisnis sama teman-teman gitu. Sibuk apa ya? Mungkin saat ini aku lagi berusaha ngembangin bisnis, itu aja sih. Punya dong, pasti itu. Punya dong. Punya dong. Kalau kita berbicara memilih-milih teman, itu sebenarnya perlu juga. Tapi kalau aku sih orangnya nggak pernah milih-milih temen nih ya. Mau dari itu status sosial, dari fisik, atau dari apapun itu aku nggak pernah milih-milih teman. Selagi itu baik, ya kita harus berteman. Tapi kalau misalnya teman kita tuh ada yang nggak baik, ya udah cukup dengan berteman aja. Tapi kalau sahabat, kita ya harus milih-milih gitu. Tentunya juga yang dimaksud sahabat itu yang bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi, kayak gitu. Kalau sahabat milih-milih, kalau teman enggak. Kalau sahabat, dia itu lebih dekat sama kita dan lebih dekat sama keluarga kita. Jadi dia tahu hampir 90% dari kehidupan kita. Sedangkan kalau teman, mungkin 20% aja dari kehidupan kita. Ini kan kalau misalnya menurut aku teman sama sahabat itu beda ya, beda arti. Nah kalau teman sendiri itu kan, kalau aku pribadi ya aku berteman sama siapa saja, gak mandang itu status sosialnya kayak gimana, terus gak mandang fisik, gak mandang agama, suku, budaya, bahasa dan semuanya itu aku gak mandang gitu loh. Tapi kalau semisal sahabat, nah sahabat ini penting gitu loh. Sahabat itu kan orang yang paling bisa mengerti kita gitu loh. Kalau semisal kita nggak pilih-pilih nih ya, nanti kalau di kemudian hari misalnya kita ada masalah atau apa gitu, mungkin ya kita tuh nggak bakalan bisa langgeng gitu loh. Nah kalau menurutku memilih sahabat itu, kalau aku pribadi itu diawali dari kenyamanan dulu. Jadi kita mencari kenyamanan sama seseorang. Oh ini aku nyaman sama dia, aku nyaman curhat sama dia, dia bisa ngasih solusi gitu. Jadi kalau misalnya sahabat sendiri ya itu dari dasar kenyamanan, terus kita satu sama lain kayak frekuensinya itu sama gitu loh, kayak cara berpikirnya, terus visi misinya sama, itu ya itulah pokoknya intinya. Kalau sahabat sih ya harus pilih-pilih gitu loh. Egois, baperan, mageran, udah sih itu aja. Egois, kekanak-kanakan kali, ya gitu sih. Kalau sifatnya sih mungkin egois, terus kekanak-kanakan, sama baperan. Tuh. Kalau egois itu mereka kayak lebih mementingkan diri mereka sendiri ya, tanpa tahu kondisi dari teman atau sahabat mereka. Nah kalau aku memang nggak suka orang yang terlalu egois, karena kita ini hidupnya bersosialisasi. Kita harus menyesuaikan dengan teman kita, bukan teman kita yang menyesuaikan kita. Itu kuncinya yang pertama. Tapi teman kita juga harus tahu gitu loh kepentingannya teman atau sahabat kita tuh kayak gimana. Kalau misalnya dia hanya mementingkan dirinya sendiri, itu yang aku nggak suka sih gitu. Terkecuali kalau misalkan dibicarakan terlebih dahulu, itu masih bisa ditoleransi kayak gitu. Untuk kekanak-kanaan sendiri itu, maksudku kekanak-kanaan di sini itu dari cara
berpikir sama perilakunya gitu loh. Jadi kan kita kan udah sama-sama dewasa nih ya. Pastilah kita itu harus mencoba berpikir dewasa gitu loh. Terus apa itu misalnya kelakuannya juga itu jangan seperti anak kecil gitu loh, malu sama umur. Ya itulah pokoknya. Nah, untuk apa tadi? Baperan. Nah, untuk baperan di sini misalnya nih ya, kita itu lagi bertengkar hebat, ya kan? Pasti kalau bertengkar itu kan satu sama lain saling emosi, ya kan? Meluapkan emosinya masing-masing. Mungkin kita nggak sadar gitu loh kalau omongan kita itu ada yang salah, ada yang terlalu menyakitkan hati gitu loh. Nah, saat kita ngomong seperti itu kayak reaksinya dia itu akhirnya langsung kayak sensitif gitu loh sama kita. Kayak kalau aku pribadi nih ya, mending kalau misalnya omonganku ada yang terlalu menyakitkan gitu, mending langsung aja ngomong gitu. Jangan langsung kayak dimasukin ke hati, terus apa-apa aku langsung kayak dijauhin, terus nggak disapa gitu. Kalau aku ngomong nggak direspon, itu kan kita kayak ngerasa kita ada salah apa gitu loh, ya kan? Ya emang lebih baik ya kita sebelum berbicara harusnya kita bisa memilah-milah kata dulu loh, mana kata yang baik dan yang nggak terlalu menyakitkan. Itu sih, jadi kita saling introspeksi diri aja. Nah, untuk sahabat-sahabatku yang melihat ini ya mungkin bisa jadi referensi lah kalau misalnya aku nggak suka sifat seperti itu. Tapi kembali lagi, aku juga introspeksi diri gitu loh. Kalau semisal sifatku ada yang seperti itu ya mohon dimaafkan gitu loh ya. Oke. Kenapa aku nggak suka sama sifatnya dia yang mageran? Itu karena kalau misal diajak ke suatu tempat itu nunggu moodnya dulu. Kalau moodnya oke jalan, kalau moodnya nggak oke nggak jalan. Itu yang nggak suka. Masih, tapi harus ada kayak tolerir gitulah, dan kita harus juga tahu waktu dimana kita bisa ngalah, waktu dimana kita bisa menegur. Pasti mau dong. Pasti bisa dong. Ya karena gini loh, kan sahabat kita itu sama kayak kita, sama-sama manusia biasa lah. Manusia itu kan nggak luput dari kesalahan, dari khilaf gitu ya. Ya itu udah jadi apa ya, kayak ya udahlah, meskipun seburuk-buruk sahabat kita itu ya tetap sahabat kita gitu loh. Jadi ya kalau semisal ada sifat-sifat yang buruk gitu ya, kita sebagai sahabat ya harus saling mengingatkan gitu loh. Itu pentingnya sih kalau aku. Jadi ya selagi dia mau menerima aku apa adanya, ya kenapa aku tidak gitu loh. Menerima. Kalau teman, sahabat, ya jelas kita harus bisa menerima dong. Karena apa? Semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Dan kuncinya juga sama, kayak gitu. Kita itu hidupnya tuh bersosialisasi. Kita harus bisa menyesuaikan dengan orang lain, bukan orang lain yang menyesuaikan kita. Kalau misalnya nih, kita maunya orang lain menyesuaikan ke kita, tandanya itu ya sama aja, kita nggak jauh beda dengan mereka. Kita sama-sama egois. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan dengan orang lain, itu kita udah termasuk dewasa sih kalau menurut aku, kayak gitu. Karena mereka tuh udah tahu sekitar 90% dari kehidupanku, tahu aib-aibku, tahu masa laluku, tahu apa impian terbesarku, apa cita-citaku, apa inginku, dan tahu juga sifat asliku seperti apa. Dan mereka masih mau nerima itu semua tanpa ada kebocoran sedikit pun. Dan mereka masih mau kalau seumpama ada gosip-gosip yang gak enak tentang aku, mereka masih mau buat bela aku di luar sana gitu. Semoga kita bisa tambah solid, bisa
tetap akur. Dan kalau misal kita udah punya keluarga sendiri, kita masih tetap bisa kumpul-kumpul, masih tetap bisa sharing. Dan semoga kita juga bisa dipertemukan di surga nanti. Harapan untuk sahabatku ya semoga kita bisa selalu bersama, saling support satu sama lain. Terus intinya kalau misalnya nih ya semoga aja kita langgeng lah sampai ke akhirat, sampai ke surga gitu. Terus kalau semisal di suatu hari kita saling sibuk nih ya, sibuk masing-masing, itu kita itu jangan harus selalu berkomunikasi. Itu yang paling penting sih menurut aku buat sahabat-sahabatku di sana. Kalau semisal kita kelak punya kehidupan masing-masing, kesibukan masing-masing, ya minimal kita bisa berkomunikasi lah. Intinya harapanku yaitu semoga kita bisa langgeng sampai seterusnya, sampai kakak nenek, sampai maut memisahkan, bahkan sampai surga insyaallah, amin. Kalau harapan untuk sahabat ya, semoga kita selalu jadi teman yang baik, selalu jadi sahabat yang baik, maupun itu dalam suka ataupun duka, saling menemani, saling support satu sama lain, saling mendukung. Terus juga ya semoga kita bersahabat ya nggak hanya di dunia tentunya. Akunya juga maunya ya bertemannya sampai ke surganya Allah, amin, kayak gitu. Oh iya, satu lagi, aku tuh paling nggak bisa kalau misalnya kita lagi berantem. Aku nggak bisa kalau misalnya kita berantem terus kita diem-dieman. Aku tuh orangnya itu kalau misalnya kita lagi berantem nih, ada masalah, ya kita harus bisa menyelesaikan lah. Jangan sampai ada perselisihan. Kalaupun ada perselisihan, kita harus selesaikan dengan cara baik-baik. Kita bicarakan baik-baik. Itu aja sih.